Pemirsa, pada hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Mei, dari Soneta Channel ini silaturahim di gudang madu alami Anis Moza. Nah, ini kebetulan sekali Big Boss sudah berada dan siap, dan ini saya juga didampingi oleh Bung Haryanto. Rompalnya Tulungagung. Romi. Roma imitasinya Tulungagung. Ini karena Bunda Anis ini juga anggota dari Forza. Terus dari ini perkenalkan apa siapa Pak namanya? Apa Kaye? Muhammad Abdul Hayy. Ini beliau ini adalah Big Boss untuk madu go internasional, di mana setelah dapat kabar akhirnya saya juga sampai juga di Tulungagung di ketemu sama beliau itu apa hari jauh jenengan mengelola madu ini sejak tahun berapa Pak? Mulai tahun 99. 99 tapi kita harus resmikan pembukaannya tahun 2000. Ya. Bung Haryanto bisa di sini juga apa? Nah, ini kalau Bung Haryanto tuh meskipun jarang minum madu karena tapi lagunya tuh manisnya madu. Ternyata madunya Bu Anis. Tapi yang jelas saya juga sering untuk jamu pakai madunya ini yang diproduk oleh Pak Kayi, Mbak Anis. Iya, pernah beli juga pernah. Oh ya. Kalau ada event kadang kita juga gitu. bersedekah untuk souvenirnya madu. Jadi apa yang disampaikan Pak Jo Rahmat itu ternyata tembus di sini. Manisnya madu. Ya, ternyata tak semanis. Sayangnya madunya nggak berani madu. Bosnya nggak berani madu. Bos saya ini ngedek aja. Oh begitu. Iya, kalau ini nggak mau di madu. Susahnya di minum madu mau tapi di madu tidak mau. Tidak mau. Ya kita kembali kepada masalah madu produksi ini. Pak Nonso, jadi dari 1999. 2020 aja ya. 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Ini produksi madunya tuh berapa ton per bulan? Biasanya kalau tiap tahun ini sekitar ya 10-an ton satu tahunnya. Dikumpulkan dari hasil panen. Oh iya. Itu kan kalau hari-hari gini kan nggak bisa panen. Iya. Cuma musim kemarau. Kemarau itu ya. Ya. Jadi untuk marketingnya sudah nembus mana saja Pak? Jakarta. Nah, sekarang ini lagi lewat pabrik di Bitung, diekspor ke luar negeri. Tapi yang nangani bukan kita hanya sebagai stokis. Amat kalau tidak dekat, jadi ya gitu mesranya. Apalagi kalau seperti Pak Haji dan ya apa Pak? Mesra ya. Pernah ragu. Ya. Jadi itu tadi ya. Jadi melalui PT apa Pak? Anis Madu Alami. Oh enggak, maksudnya kita beda PT. Oh ekspornya. Pabrik di Bitung kita kok enggak. Kemarin juga enggak konfirmasi PT-nya apa. Oh gitu. Ya. Jadi ini sudah kualitasnya berarti sudah kualitas ekspor ya? Iya, ekspor. Oh begitu. Jadi kalau 10 ton dalam kurun waktu setahun. Berarti saya dulu ya awalnya itu segitu. Yeah, awalnya itu ternak saya itu pertamanya 50 stuk. Setelah berjalannya waktu berkembang menjadi 10 truk 70 stuk. Terus lama-lama ya kadang itu lebah itu kan ada yang mati. Terus bapak juga semakin sepuh, kita kurangi lagi sekarang. Ganteng ya, seperti ini dibilang sepuh Pak. Ya iya, berarti sekarang sudah kita kurangi karena juga cuaca alam juga nggak menentu, terus ya sudah sepuh dikurangi lah. Terus Nonso untuk pengembaraan atau pemeliharaannya tuh di kawasan hutan mana? Pulau Jawa. Kita Pulau masih Jawa, di Pulau ya? Jawa. Kalau Di teman-teman di Bali di Karangasem. Kalau di daerah Jakarta di Subang, ya. Bekasi, di Bogor. Nanti Jawa Tengah, Kalau Jawa Tengah, Pati, sama Kudus, Sragen, sama Gembong itu. Oh Gembong. Di daerah Ya. Gembong, Gunung Ungkal, Gembong. Itu kalau di Lamongan biasanya ya di Gunung Kemijir bukan itu ya Jujukan Limbang. Oh, Limbang. Oh ya. Daerah Limbang, daerah Waduk dulunya kan ada apa itu kenap itu. Ya. Ya sekarangnya nggak ada daerah kenap itu. Kenapnya sekarang pindah ke
madunya itu. Kalau Kediri Yang wilayah ya dari Lamongan itu madunya. kalau Kediri iya. wilayah Posarang Oh, itu iya. yang sekarang Itu madu genap itu semua itu. Amit, itu lampunya bisa dinyalakan ya? Nggak bisa itu. Oh, nggak bisa. Mas. Oh iya. Itu Mas madu iki genap. madu apa Pak? Sik iki cepet Pak. Iki karet. Iki madu. Kita takut Ini juga. madu Oh, iya, iya. Karet itu. Ini madu karet. Ini jenisnya madu. Ini randu. Ini randu. Sama-sama di sana randu. Iya. Namanya juga gudang ya, jadi gelap. Enggak karu-karuan isinya. Oke, ya. Katanya orang perempuan kayak kapal pecah. Bias kalau saya dulu masih di sini Mas Resi. Enggak iya. kuat. Ini karena bujangan-bujangan dalam arti. Iya, bujangan-bujangan yang di sini semua. Jadi enggak bisa bersih. Lah, berarti pengerahan tenaga ada berapa, Pak? Dulu 3. Kalau panen banyak sampai Lah ya, 30-an. sampai 30 sampai 50 kok 50. 30, 25, 20 paling sedikitnya kalau saya. Kalau panen, kalau harian gitu ya Bung Hari sekitar ada di 5 sini. orang. Ini lampunya Sekitar masih 5 bisa orang. ganggu saya. Sekitar 5 orang. Kalau yang tetap itu. Iya, gitu ya. Iya. Jadi di samping berarti di seluruh Indonesia ini Bisa sekarang. bisa sekarang ya. Bisa sekarang di Jambi yang banyak sekarang, Jambi, Riau. Oh begitu. Kalau di sana itu kan nggak ngasih makan. Tapi madunya cuma satu warnanya kan madu akasia itu. Oh iya. Kalau di Satu Pulau Jawa warna. itu gini loh, kalau Pulau Iya. Jawa itu kadang ada musim madu ada enggak. Sewaktu enggak ada madu dikasih makan tapi tidak untuk dipanen, untuk Lain-lain mempertahankan di Pulau Jawa. kalau untuk mempertahankan supaya lebah tetap hidup. Jadi makanya kalau di Jawa itu panennya ada madu kaliandra, ada randu, ada kangkung, ada itu. Itu setiap per bulan itu beda sesuai alur pohon yang Pohon yang berbunga. itu ya berbunga Ya. itu ya. Makanya madu dikasih makan itu bukan untuk panen, untuk mempertahankan hidup karena dalam 1 tahun itu tidak mungkin ada madu terus, tidak mungkin. Karena kalau hujan deras, lebah juga nggak bisa keluar rumah. Akhirnya dia harus kasih makan, kalau nggak mati. Kalau dia keluar, dia otomatis kebasahan, dia mati. Kalau musim kemarau panjang juga pohon kering, tidak ada bunga. Mereka juga akan kelaparan seperti manusia juga kalau kemarau itu apa nggak bisa panen beras, Iya, kayak gitu betul, sama, betul. itu sama. Maka manusia yang harus apa itu yang harus mengupayakan supaya dia hidup. Makanya sebenarnya panenan madu itu sebenarnya lumbung makannya lebah di waktu musim paceklik. Tapi manusia itu jahat. Manusia itu merampok hasilnya lebah sebenarnya. Tapi kita juga baik kalau lebah peternakan itu manakala dia tidak punya makanan, kita bantu, kita obati, kita ini. Makanya kadang dia juga berterima kasih memberi panen yang banyak. Kalau nggak beternak nggak bisa pun. Seperti panen itu nggak bisa, nggak bisa karena dia juga fit, diobati, dia bisa ngambil madu sebanyak mungkin, badannya sehat. Kalau lihat sih pas musiman, kalau nggak musim ya habis setahun tinggal ratunya. Kalau kita terus selalu ada, setiap hari ratu, anaknya semua itu tetap ada. Kita mengembangkan tinggal kuat membiayai, kalau membiayai mau 10 truk terus itu bisa. Berarti sudah punya ilmunya Ya, harus sudah. itu ya. Jadi kita kan sekarang sudah sepuh tidak mau apa ya. Berarti usianya sudah 25 tahun ya? Iya, sudah. sudah. Ya belum punya ilmunya ya bulan madunya. Bulan Ya. ya, madu udah. Nggak usah itu, nggak usah pakai ilmu itu. Berarti. Jadi kalau lagunya Bang Haji kan kemana kita berbulan madu, ternyata ada di rumah sini ya. Gudangnya madu. Masih ada lagi gudangnya di sana. Oke, Masih ada. mari. Mau lihat Ye. ya. Pemirsa, Tapi yang katakan ini ye, nggak apa-apa. ini gudang satu. Nah, Ini sudah packing. ini rumahnya lebah. Oh, ya. Ini rumahnya lebah yang kita persiapkan. Ini untuk simpan. Ini lebahnya turun. Lebahnya turun, jadi gambarannya itu disimpan supaya tidak dimakan ini seperti ini. Predator. Tidak dimakan ini loh, kelapa ini loh. Oh. Ya ini. Loh ini kan apa istilahnya? Ini tempatnya madu. Tempatnya madu. Tempatnya madu. Ini lagi Mas madunya di sini ada lagi. Oh iya. Ini yang kemasan botol Oh, iya. seperti ini. Ini sudah. Ini Mas Eko. Oh, iya. Ini. Oh iya. Benar ya. Madu. Ya. Nah ini. Ya itu. Ini maaf saja ini Ye. yang nunggu laki-laki jadi nggak bisa bersih. Oh iya. Ini sudah tua yang punya barisnya sudah tua nggak kuat bersih.
Ini kalau untuk memancing tawon yang masih jauh ini pakai toa. Halo. Ya, aduh, kumpul. Sini dulu kan pesantren. Oh iya. Oh gitu ya. Saya tadi mau tanya ini toanya bekas apa nih? Ini setelah sini pesantren kan di sini. Oh iya. Ini nanti dipakai lagi untuk ke Oh, depan iya. masih berdiri lagi Bu. Ini- Istirahat. Di awalnya yang kuat ekonomi ini. Oh ini untuk boxnya yang di Iya, ini nanti simpen. oh Ini simpen nanti ya. waktu madu sudah ada lagi, tinggal memasukkan lagi, lebahnya memasukkan. Ini kalau nggak disimpan akan hilang tadi loh Bu. Kayak gitu. Ya insya Allah madu nih dari madu alami Anis Mosa ini juga sampai ke beliau yang mulia Bapak Edi Roma Irama. Akan saya haturkan ke sana, saya jadikan samplingnya. Inilah produk madu Forsa dari Tulungagung kan gitu. Berkenan nggih, bisa kita aturkan ke sana aja. Oh, ya. Pemirsa, inilah sederhana tampilannya, tetapi inilah penampilan yang kaya raya, tetapi tidak menunjukkan. Izin, nun sewu, ini saya kan lihat 3 warnanya tadi. Oh ya. Mau penjelasan? Oh ya. Oh, ya, oh, ini iya. aja ya. Nggih, Iya. Awakmu jenis madu Ini- apa? nggih. Ini madu kaliandra. Anu, nun sewu diangkat Oh, sudah. ya. Anu, api yang ya. Ini madu kaliandra, angonya dari Kediri Posarang. Hmm. Ini kaliandra. Posarang yang Bunda Maria itu. Ya betul. Oh betul. ya. Ini anu karet ini ya. Ini randu ya Pak? Karet. Ini Ini- karet ya? Ora randune bening gitu. Oh ya. Ini karet ya. Ini karet Pati Jawa Tengah. Ini karet. Ya. Karet itu dari berarti Pohon karet. Ya. Balong, Jeporo, balong, Jeporo. Jeporo, ya. Jemper gitu, Bu. Jempol ya ada. Terus kalau ini randu, Randu. bisa di Pasuruan, bisa di Bisa Pati, di Gembong. di Gembong bisa. Hmm. Ini apa Pak? Madu sono dari Jogja, Piungan. Jogja Piungan. Oh gitu. Kelihatannya coklat, tapi Ya. setiap pohon tuh beda warnanya. Beda Makanya warnanya. kalau madu murni itu Ini ya, ini akan berjenis-jenis. ya, ini saya zoomnya satu-satu. Ya. Ini biar ya, Ini karet. karet. Ya. Sono apa karet Pak? Sono. Sono. Ini sono. Paling jernih sono. Sono. Ini randu. Terus randu agak ya nomor Agak 1. merah. Ya, Agak agak merah. Karet agak coklat Agak hitam. coklat hitam. Ini Terus kaliandra. Kaliandra. Iya. Pemirsa, janganlah dirimu tertipu dengan madu. Lah, itu akhirnya seperti ini. Kalau tidak peternak, insya Allah sulit untuk punya beraneka madu. Madu. Gitu. Jadi kalau pemalsu madu dia hanya punya satu jenis pura-pura madu. Ya, terus Tidak akan bisa bikin yang warna seperti ini karena Iya. ini warna alam. Kalaupun dia menipu warna kuning maka kuningnya tidak akan seperti ini. oh, gitu ya, Ji. Ini semua madu ini rasanya manis tapi setiap pohon beda rasa. Beda Sedikit rasa. ada perbedaan kalau sudah ahli peminum madu. Oh ya. Kita tadi mau lihat mana pun. Apa? Yang Ya. tong. Ya. Oke. Ini karena Abi sedang sibuk dengan tamu, kita dilayani Umi aja. Bunda Anis. Ini Mas Eko. Nah, ini. Ini madunya dari sini Mas Eko. Oh ya. Ya ini madu yang masih di tong ya. Ini satu tong ini beratnya 220 kilo. Ini karena memang madu itu dari lebah ini masih ada lebahnya ini. Nanti kalau waktu mau dibotolin disaring. Nah ini Oh, loh iya. madu. Oh, iya, siap, ya. Seperti gini kentalnya kayak gendang. Iya. Kayak jenang. Berat ya. Iya, makanya madu itu tidak seperti air, lebih Iya. cenderung lebih berat. Nah, Pemirsa, ini kita sudah jelas bahwa yang asli memang yang alami ada di Anis Moza. Mosa. Kenapa Anis Mosa? Anis itu sebagai produsennya atau pemilik dari usaha ini. Mosa itu adalah pemotong rantai-rantai kemiskinan. Jadi itulah yang dikatakan namanya Anis Mosa. Jadi madunya itu madu alami. Bu Anis ini adalah sebagai untuk mengangkat perekonomian dengan membawa nama Anis Mosa. Jadi madu alami Anis Mosa gitu. Oke. Salam dan
Selamat, semoga bermanfaat untuk semuanya. Seluruh umat. Iya. Karena Salam. madu bisa buat hewan juga bisa, buat hewan bisa, manusia Oke. bisa. 1001 penyakit bisa diobati dengan madu. Sebagai salah satu solusi ya. Iya. Ikhtiar, betul ikhtiarnya. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu ya. Sukses dan barokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.